menambah sedikit terkait dengan persiapan keberangkatan. Dengan kira-kira berkertas, kira-kira mangkate dari rumah jam berapa? Kalau salah sing laporan, aku malah hanya perakiraan. Bocoran. Hanya kira-kira Pak. Kira-kira kan dari 5 jam. Kira-kira Pak. Bocoran. Kira-kira. Belum kepastiannya. yang terkait dengan tadi waktu pertanyaan betul misalkan dulu aja ya satu. Yang lain nanti beliau bertambah terkait dengan persiapan keberangkatan. Tapi sementara yang terkait dengan tadi barangkali ada pertanyaan mengurin. Nih, Bapak ini loh, tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya berhubungan dengan penjelasan Pak Kabak Islam, Pak Di Subagio. Yang pertama, walaupun ini tadi nampaknya akan dijelaskan nampaknya ya, itu berkaitan dengan waktu pelepasan. Tentu ini nanti akan menjadi pertanyaan. Ya saya sendiri termasuk mungkin dengan saya teman-teman untuk penyesuaian waktu dan sebagainya. Karena ada kloter 3940, jadi yang saya maksud yang kloter 39 misalnya itu pelepasan di pendopo hari apa jam berapa gitu Pak. Yang kedua, Pak Kabak Esra dalam pengarahannya menjelaskan bahwa salah satu yang dianjurkan adalah karu itu mengetahui kondisi jamaah, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, ini kami mohon penjelasan cara mengetahui kondisi jamaah yang berhubungan dengan kesehatan itu caranya bagaimana? Apakah kita harus tanya satu-satu, ataukah kita punya akses terhadap data kesehatan para jamaah itu yang sudah dihimpun oleh puskesmas misalnya itu? Atau bagaimana, ada cara lain? Kemudian yang ketiga, apakah karu itu selalu paralel dengan pembagian dengan pengelompokan jamaah yang ada di karunya? Contoh, apakah satu karu itu misalnya kamar hotelnya antara anggota satu dengan yang lain ini mengelompok atau bahkan terpisah-pisah? Beda kamar itu misalnya, atau bahkan beda hotel itu kan bisa jadi. Apakah sudah diantisipasi sejauh itu atau seperti apa? Kami mohon penjelasan agar kami juga bisa mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Pak Haji. Yang pertama terkait dengan waktu pelepasan, kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana mengetahui kondisi kesehatan jamaah, kemudian yang ketiga terkait dengan pengelompokan jamaah. Untuk yang pertama terkait dengan waktu pelepasan, ini sebagai informasi awal, informasi secara akhir nanti akan kami sampaikan pada saat manasik terakhir, karena jumlah jamaah juga biar final. Namun demikian terkait dengan kloter, kalau kloter mudah-mudahan tidak berubah, yang berubah hanya naik turun jamaah. Kloter 39, bahwa kloter 39 itu tanggal 4 hari Minggu, di mana harus masuk ke asrama haji dan muda itu jam 16, jam 4 sore. Kemudian persikapan yang kami lakukan bahwa jam 10 pagi jamaah diundang sudah masuk ke pendopo. Jam 10 pagi masuk ke pendopo sampai jam 11 kita tunggu sampai dengan penuh, sampai menyiapkan prosesi. Tanggal jam 11 sampai jam setengah 1 adalah seremonia. Jam setengah 1 ini kurang 15 menit jamaah sudah masuk ke masing-masing bus yang sudah kita di sana. Busnya ada 45 jamaah, di situ sudah ada namanya. Misalnya ABCD sampai 45,
nanti di manasik terakhir sudah kita informasikan semua jamaah di kloter ke-9 nanti bis 51 siapa saja dari kabel yang mana saja. Ini kita set saja. Kenapa sekarang dulu? Karena masih ada kemudian terjadi naik turun pergeseran daripada jamaah, sehingga belum kita finalkan untuk perbedaan bisnis. Tetapi terkait pemberangkatan kloter 39 undangan jamaah itu jam 10 sudah masuk ke Pendopo. Nanti ada jamaah itu kan ada atributnya, kemudian satu pendamping, satu jamaah nanti satu pendamping yang bisa masuk ke Pendopo. Yang lain tanpa ada kalau bagikan siapapun di situ tidak boleh masuk. Dan mobilnya pun tidak boleh masuk. Nah, jamaah di depan Pendopo jalan parkir di GPU di sekitar alun-alun. Jadi depan Pendopo sekali tidak ada parkir mobil saja. Ya, kecuali mobil 58 yang pengiring di samping pendamping pengiring. Ya, ini bertanggung jawab terhadap itu. Jadi mobil 58 juga mengiring terus dengan bis itu. Hanya mobil-mobil yang terkhusus yang bisa masuk ke itu. Kalau jamaah itu tidak ada mobil stiker, hanya C di sana, dipakai di sana, ini B pakai di sana. Yang masuk itu yang tertentu, yang diberangkatkan kemudian ada tamu dari Forkopimda, itu yang bisa masuk ke itu. Jadi jam 11 mulai seremonial, kemudian setengah 1 bis itu sudah bergerak keluar dari Pendopo menuju Pendopo. Kemudian karena jenengan datang sebelum luhur dan belum makan siang, jenengan sore jam itu langsung di sebuah pasangan masjid, memasukkan dan syaratkan sembelih, coba subuh, menurut sarapan dan sebagainya. Nah, yang demikian yang antisipasi sendiri mobil kali sarapan Pak. Nah, ngomong jenengan coba syarat-syaratkan subuh dari tamu pasangan masjid, sama senang ini, mati ngerasa orang nanti bersemua. Nanti proses perjalanan lama. Sejak itu, lewat polisi nakal kasih Pak pesan jam itu Pak. Sudah berapa? Nah, jam itu orang ngajar kita di mana? Padahal ngajar di 40 menit cukup lah. Saya dengar itu di masjid pasang jam itu Pak. Oh, sudah teman. Pasang jamaah juga. Ya, yang semacam itu diantisipasi lah Pak Senora. Nah, kira-kira mantapnya jam 10 waktu 40 menit ya paling murah ya jam setengah 9. Nah, saat itu masih jamaah itu seperti itu. Nah, kemudian nanti di rest area 459 berapa itu yang Ungaran itu nanti berhenti sholat jamaah makan siang sambil menunggu proses perjalanan masuk ke asrama itu biar tepat jam 4. Jadi nanti di Ungaran berhenti, jadi ada sholat, ada makan siang. Silakan makan siang dengan waktu makan barbeque ini. Kajian silakan karena di bis setiap jamaah itu sudah diberikan nasi kokat untuk makan siang. Ya. Jadi sebelum berangkat karena jenengan setengah 1 di bis itu sudah disediakan makan siang. Nanti di Ungaran tinggal sholat untuk perbaikan lain sebagainya, bersih-bersih seperlunya sambil menunggu mapas kerja biar masuk ke sana bisa saja. Ini yang 39. Kemudian yang 40 dan 41. Karena yang kloter 40 itu masuk ke asrama jam 8. Kemudian yang kloter 41 masuk asrama jam 9 diberangkatkan bersama-sama. Apalagi hanya 7 orang. Meskipun 7 orang bisa ditinggal jawabnya.
orang terkait bis C tetap bis kapasitas 50 tempat duduk. Kita memberikan pelayanan yang sama karya panjangnya. Jadi 7 orang kita siapkan juga 1 bis besar. Berarti nanti itu plus jadi di sini ruang rolas atau sakit ke tempat duduk di sini ruang rolas. Kurang-kurang gitu kan. Tapi diberangkatkan dari Aceh kloter 40 dan 41 pada jam yang sama. Jam 10 malam hari Minggu malamnya jamaah haji harus masuk ke Pendopo. Jam 10 malam jamaah haji harus masuk di Pendopo. Jam 11 sampai setengah 1 proses seremonial, kemudian pemberangkatan. Nanti subuhan di Ungaran, sarapanenan Kartosuro, nah Solo makan itu. Jadi subuhan dulu biar tidak kesiangan, kemudian berhenti lagi sarapan, baru kloter 40 berangkat. 1 bis yang kloter 41 itu tinggal di rumah makan. Patwal ngantar yang 40 setelah sampai Patwal pulang lagi ke rumah makan mengambil yang kloter 41. Tetap dia akan dikawal oleh polisi meskipun 1 bis belakangnya ada isu jadi resmi. Jadi pengawalan resmi meskipun 1 bis kita perlakukan sama karena jaraknya 1 jam ya nggak mungkin kita pelepasan sendirinya dijual. Pelepasan pemberangkatan kita bareng dengan yang 40 cuma hanya menunggu di rumah makan 1 jam. Itu bedanya. Kemudian terkait dengan mengetahui kesehatan, jenengan itu kan bukan tenaga medis atau dalam perbandingan tertentu, minimal jenengan itu bisa mengetahui kan secara umum, oh ini rahasia sering atau ya paling kurang jenengan kan dalam melakukan suatu pendampingan nak wong lansia waktu itu iso ngeleke kan kira-kira waktu cepat manis sehat itu seperti apa. Kemudian kalau ada jantung dan sebagainya, itu pendampingan itu seperti itu. Jadi sudah ada informasi awal dan informasi awal itu didapat dari jantung. Sehat semua, kalau banyak penjenengan pemahaman Bu Pak itu kan seperti itu. Alhamdulillah Pak Kasih tahu nggak ada turun apa sekarang alhamdulillah nyaman ya kan seperti itu. Jangan sampai dipaksakan ternyata pas covid di penyakit jantung cek pelaku dengan terus cek ribut dengan terkelas bermasalah. Nah kalau sudah ada gambar seperti itu, jenengan bisa menyesuaikan, bisa pilih-pilih. Kadang-kadang terlalu semangatnya, betul sampai Mekah pilih punggal dulu masih terus. Ternyata punya jantung nggak boleh capai itu gambaran saja Mas, bukan suatu rekam magis yang dipertanggungjawabkan nanti. Hanya sekedar informasi. Dengan paling tidak salah memperlakukan jamaah yang mendekat ini. Terus itu pakai semuanya. Kemudian penempatan, ya kita upayakan dengan nama 1 regu itu ya dari kisah kamar bantal. Nah, sakamar sini orang lima ya orang kamar berarti kan seperti itu. Nah, nanti dari kajiannya orang sini, putri orang ABG, mengajar sampai orang ada, orang sekarang ada orang ada kelas yang mungkin juga orang itu balik ada kajiannya. Nah, kayak Asma Ustaz ya, orang kerja, waktu diri, sebenarnya orang kamar barapai, berkenan gilir. Tahu enggak gitu nama Masuk sana. Sing juga kamar barapai terus laris nih. Orang yang sekamari si papa pasar, nak pingin berkenan, berdua ini nanti kan diatur masing-masing lah yang seperti macam itu. Itu variasi sekali. Nah, kemudian dalam 1 karam itu ya sudah pada tentu tidak jauh dari kelompok-kelompok itu. Jadi dalam hal memudahkan komunikasi secara langsung. Nah, kan Pak Masino, ya, Pak Selatan Mari, dari, ya, monggo.
telah disampaikan di Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan, tadi telah disampaikan oleh Bapak bahwa setiap kali masuk ke Masjidil Haram harus pakai ihram. Itu ditekankan apakah hanya masuknya untuk tawaf atau sudah masuk sholat lima waktunya. Yang kedua, untuk memberangkatkan itu dari rombongan calon haji, itu mobilnya itu ada stikernya atau stiker dari panitia atau membuat sendiri sehingga bisa mendekat pada pendopo atau di alun-alun itu biar lancar. Itu ada stikernya atau itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sinten ya. Pak Selamat dari KPK Asma Husna. Ya, Pak Selamat. Untuk ini terkait dengan ketentuan jamaah masuk Masjid Haram dengan menggunakan pakaian ihram, itu ketentuan dari sana. Untuk kepentingan apapun, jamaah masuk masjid itu harus berpakaian ihram. Apa sholat fardu, apa sholat tahajud, apa sunat tawaf dan lain sebagainya harus pakai ihram. Kepentingan apapun, wajib atau sunnah, masuk masjid haram itu harus pakai ihram. Itu ketentuan dari sana, bukan dari pemahaman kita itu. Jadi kita menyesuaikan. Jadi ada informasi ke jamaah. Nak jamaah Pak kuliah dulu itu masjid ya harus pakai ihram. Nak kuliah dulu ke orang oil bilang dia, kau pulau sakit di latar mawon. Sudah sakit betul. Itu sudah SOP yang kita. Kemudian terkait mobil, ini kan ada mobil pengirim, ada mobil pengantar saja. Kalau mobil pengirim itu tidak bisa masuk ke area penduduk. Kalau mobil jamaah pengantar itu masuk dari pintu yang timur yang dekat rumah Kapolres, itu sudah ada stiker itu, jamaah itu sudah ada. Mobil itu bisa masuk sampai dengan depan pintu penduduk. Jamaah turun, mobil keluar saja. Itu bedanya. Kalau mengantar jamaah, mobil bisa sampai dengan pintu depan jamaah pendopo. Karena ada ketentuan lain, ada kode seperti mobil. Ada nanti dibagi. Ini harapannya ini begitu nanti masih terakhir sudah kita distribusi. Sambut ya, mulai. Untuk mendampinginya ada Ada juga nanti kasih juga. Ada kalau memang saya lalu kalau masuk ke bukan di WhatsApp. berapa orang? Satu orang Satu orang. ya, masuk ke dalam. Satu orang atau Satu ya kita lihat nanti kapasitas pendopo. Kalau dari 352 kalau pendamping masuk 2 berarti ada 1.000 lebih. Berarti di situ jamaah pasangan maupun perorangan cukup 1. Seperti itu. Karena kapasitas tidak mencukupi. Ya, monggo sedang balik, monggo Pak. Cukup satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu permohonan kalau dikasih tolong karena kita sebagai tugas kaum dan kami mohon Pak, kalau itu diberi buku semacam acuan atau panduan yang diberi untuk orang non apa itu meneliti evaluasi jamaah misalnya seorang apa perannya, apa makanya dan apa saja yang dikerjakan oleh belum. Jadi nanti untuk kami bisa mengakseskan pada jamaah yang
Oke, Mas. Jadi ada yang Terkait dengan buku tentang tugas Karol dan termasuk buku kecil, buku Peter lah. Saya menunjukkan kan Pak Buseri ya. Oke, maka Pak Buseri saya nggak kenal. Itu lah lagi dulu Pak. Dengan Pak Buseri pakai Peter. Jadi nanti sedikit Pak Buseri ini nanti bisa selalu dari gas. Nah, aku tahu sendiri Pak. Tapi aku sengaja saru Pak. Ngomong dengan ngangkat Pak Buseri. Kok diteror atas keuangan. Kok sampai ke Pak Buseri pakai dipenuhi. Saya kalau bagi wonten rapat koordinasi lintas sektor terkait pemberangkatan internasional dan canda kabeh nggih. Maaf Pak. Yang terhormat Bapak Kapusro, Bapak Sebadio, Bapak Bujari, dan para petugas hotel Pak ya. Saya baru datang memberikan tadi dari perkenalan. Ini saya tanya ke Bapak Bagio selaku penyelenggara keberangkatan haji dan pemulangan untuk jamaah haji Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Pertanyaan saya ini terlepas Pak dari materi yang diberikan untuk pembekalan Karom dan Kamu pada pagi hari ini. Nah, ini belum ketemu mewakili teman-teman KPIHU di Kabupaten Pekalongan yang sebenarnya mau acara audiens dengan Pak Bagio hari Selasa pagi. Dipanggil tapi dibatalkan karena tidak lengkap dari seluruh pengurus KPIHU. Satu, berkaitan dengan pelayanan di dalam bis jamaah haji yang saat ini kepanitiaan itu didominasi oleh Pemda Kabupaten Pekalongan penyelenggara. Kemudian yang biasanya haji saya sudah 15 tahun dari tahun 2009, 14 tahun sampai sekarang mengabdi melayani jamaah haji, termasuk sejak tahun 2010 sudah terlibat dalam kepanitiaan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Pekalongan sejak namanya kebetulannya dulu masih Pak Badori atau sebelumnya itu selalu ada dalam kepanitiaan pendamping bis itu. Posisinya ada perwakilan dari KPIHU. Jadi dalam pendampingan bis dari pertama itu pendamping bis itu 3 orang, 1 dari unsur Pemda, 1 dari unsur Kemenang, 1 dari unsur KPIHU. Nah, sejak adanya Perda tahun 2016 tahun 2017, kemudian biaya non BP3 di cover oleh APBD sejak pemerintah masif, sehingga muncul yang menggunakan anggaran APBD adalah para personil yang mempunyai NIP, nomor induk kepegawaian. Nah, sehingga pada mulai haji tahun 2017 para unsur KBIH tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Padahal yang tahu kondisi jamaah haji adalah para pengelola KPIHU. Ketika dari awal jamaah haji itu dalam berangkat ini itu KPIHU, bagaimana itu terima matang? Gimana bisa kan? Jadi KPIHU itu yang merekrut jamaah haji di seluruh Kabupaten Pekalongan. Setelah ada data sudah mulai memberikan pelayanan manasik sampai dari awal sampai akhir. Nah, sehingga kondisi jamaah haji yang tahu persis adalah para pengelola KPIHU yang biasanya itu dilibatkan dalam kepanitiaan meskipun hanya sebagai pendamping bis, karena tahu persis nanti termasuk nanti penyusunan manifest juga kerjasama antara Kemenang dengan KPIHU.
Nah, sejak tahun 2017 kami itu menyatakan tidak ingin menggunakan dana APBD. Kami diberi apa saja, bahkan KPU yang terlibat untuk mendampingi saja siap untuk memberikan biaya sendiri. Nah, bahwa ini satu masukan dari saya mewakili teman-teman pengelola KPU untuk bahwa diperhatikan. Karena ternyata pelaksanaan pemberangkatan haji tahun 2022 itu sangat jelek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemberangkatan tahun 2022 itu sangat jelek dibandingkan pelayanan tahun sebelumnya pemberangkatan haji. Itu yang pertama. Mungkin ada teman-teman dari pengelola KPU yang datang di sini. Ada 3 KPU, 7 KPU di Kabupaten Pekalongan. Ya, ini nah saat ini kemudian tentang undangan masuk pendopo ketika pelepasan atau pemberangkatan jamaah haji. Ini kami menanyakan untuk undangan masuk pendopo. Jadi biasanya itu ada undangan untuk setiap KPU, kemudian diwakili dan yang sampai sekarang karena kepanitiaan saya mulai sejak tahun 2022 itu kepanitiaan orang berwenang hanya 2, jadi ketua kepala kantor dan kasubdit. Kemudian untuk pendamping bis juga sudah sangat sedikit. Bahkan tahun ini pendamping bis dari Kemenang itu hanya 2 orang untuk tapi padahal saya tahu bahwa keberangkatan haji ini adalah tupoksinya kantor Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama. Kemudian kalau Pemda itu hanya pemberangkatan ketika jamaah itu berangkat dari rumah ke pendopo, dari pendopo menuju ke asrama haji Donohudan. Jadi sangat disayangkan bagi kami, khususnya para pengelola KPU yang notabene tidak tahu sama sekali tentang proses kepanitiaan jamaah haji. Kami tidak ingin mengganggu adanya pendanaan, kami hanya ingin mengikuti melayani jamaah haji ketika keberangkatan dari rumah sampai ke pendopo juga sampai keberangkatan ke asrama haji dengan menggunakan biaya sendiri, termasuk nanti akses diberikan kelonggaran akses para KPU untuk masuk ke asrama haji Donohudan. Terima kasih, itu yang ingin saya sampaikan. Ini amanah dari teman-teman KPU yang ingin memberikan masukan ini supaya nanti ada perhatian terhadap pelayanan pemberangkatan jamaah haji Kabupaten Pekalongan, sebab jamaah haji itu keberangkatan oleh masyarakat untuk masyarakat. Kalau kita siap terbuka untuk bekerja sama, apa ya itu tidak bagus daripada nanti kita berkecenjangan bahwa di pendopo adalah kewenangannya beda, kemudian tidak terlibat dari unsur-unsur lain. Saya menyaksikan sendiri keberangkatan haji tahun 2022. Kemudian pusat ini ada di Kloter, kalau bicara pengunjungnya itu yang berangkatnya siang. Ketika di sana itu bis sudah tertata, jamaah haji KTP-nya masih ada di dekat duduk di kursi yang disediakan, kemudian bisnya tertutup, petugasnya bus belum siap. Begitu saya masuk, langsung semua jamaah haji masuk ke dalam bis, tasnya taruh dulu. Petugasnya malah untuk mengabsen. Nah, ini salah satu, sebenarnya ini satu hal yang perlu dikoordinasikan supaya kerjasama Pemda Kemenang dengan KPU itu terjalin dengan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu. Kita kembali pada yang pertama, ketentuan dulu. Kalau Pak itu melaksanakan ibadah itu mendasari syarat rukun, betul? Artinya syarat rukun ibadah haji harus sama. Dalam penyelenggaraan ibadah haji terkait dengan transportasi, pemberangkatan dan penjemputan, syarat rukun itu diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 2017. Syarat rukunnya mengantar jamaah, menjemput jamaah itu syarat rukun diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017. Siapa yang berwenang berhak mengantarkan jamaah? Pemerintah daerah dan hal ini eksekutif.
Siapa yang tidak? Dengan kesalahan sebagai sektor, ada isu, ada sektor, kemudian kemenang, kemudian Polres, itu undang-undang satu korban. Jadi kan itu sudah diatur. Jadi kita tidak bicara yang kesana. Setelah itu berangkat 1 kali 2 kali COVID baru kemarin. Karena tradisi yang disampaikan Pak Ibnu itu berjalan secara rutinitas, monoton. Ngerti ini kan pemberangkatan haji ini bukan pemenang. Berapa pemenang ini? Beberapa loncor ini. Itu terjadi seperti itu. Makanya kemarin saya sampaikan Pak Karno sebelum berangkat, saya tidak mau tahu alasannya seperti apa. Bahwa pemberangkatan haji itu wilayah saya, bukan pemenang. Untuk pemberangkatan dan penjemputan. Makanya setiap tahun saya masuk. Kalau yang kemarin saya nggak pernah masuk, nggak pernah diundang di biro. Kacau seperti itu. Jadi tidak tahu permasalahan. Saya juga tidak mau bicara seperti itu, kelas Pak Buseri ini. Ditinggal oleh masyarakat. Sing diduit, sing ditanggap tinggal. Sing lucu semuanya siapa? Jadi kan ngerti kasar. Dan ini fungsi koordinasi, fungsi komunikasi. Tanpa saya mengurai dengan pemenang harus tanggung jawab dengan Tuhan, melaporkan hasilnya, setiap perkembangan, setiap tahapan, nol laporannya. Pasti terjadi. Nah ini, yang saya malas waktu saya ini kan yang takut tak jauh ini kan. Kan seperti itu. Boleh saya jawab Pak? Nggak usah jawab. Kan sih jawab aku jangan takut. Nah ini harus lu ngomong saya harus dijawab. Jadi kan takut tak jawab saja. Ya, sehingga kita bangun komunikasi di awal. Nah ini Pak. Kita bangun komunikasi kita buka ini. Setiap desain penyelenggaraan haji kalau masyarakat tidak hadir tepat. Nak dengan tolong berkati ya. Di mana muslimnya ini Pak. Tapi di sini jangan tinggal saya Abu Seri. Kan seperti itu kan. Nah, usulnya dengan pemenang sudah bisa menjalin komunikasi dengan pemenang. Karena tapi ya aksesnya ke pemenang bukan ke masyarakat. Kan seperti itu. Itu komunikasi. Komunikasi tidak harus berapa. Secara berjenjang nanti. Kemudian yang terkait dengan untuk undangan, kami pun sudah berpikir daya. Yang 2023 semua KPH 7 KPH tak boleh baju siji. Juga misalnya ketika KPH KPH tahu dan tetap kasih seragam satu-satu di sana. Kemudian kalau pendamping dua masih cari kalau bilang takut saya cukup belum buat surat ke kemenang pun belum kirim anggota yang mendampingi besok jari ngomong jari itu jari mana sama yang kacau itu. Yang jelas itu tidak benar. Kita rapat nanti kita bisa keluhan nafinya, keluhan jamaah apa yang terjadi kita ubah. Justru saya tuh sudah merencanakan bahwa pendamping bis itu satu Polres, terserah pemenang satu apinya. Terus konsep sono Pak, karena ini jangan di jalur apa maksudnya? Jangan butuh pola itu kan? Oke Pak. Seperti itu. Kita evaluasi terus. Tetapi hanya bis tidak boleh bawa mobil sendiri. Kalau melapori akan dilakukan. Itu nggak ada tawaran ini. Kalau bis akan dilakukan. Itu undang-undang. Itu peraturan daerah. Jadi secara program tidak bisa dikeluarkan. Kacau suara mereka. Kalau nanti kita orang yang bilang kan, yang bilang kan kalau aku tak konten berhubungan kan, kacau suara mereka nggak boleh. Kalau tadi kan suatu tadi, ya kita yang mengatur untuk kebijakan atau kedua kacau ini. Jadi kita sudah mengagendakan satu bis satu KPH. Di sini ada 16 bis. Silakan diatur. Saya perlu datang 6 pendamping 16 bis untuk masuk ke kita. Orang KPH sisi hari ini 16 bis. Silakan setor nama saya. Tapi seragamnya putih WDW. Nanti dari Kemenak sama KPH itu pakai baju putih, Pak Saronan terserah. Yang penting baju putih. Nah,
setaku minuman tekan warung dengan mesti minuman tekan warung itu saja, tetapi tidak boleh ada mobil sendiri. Ya seperti kemarin sing jogewe aku mosok aku artis siji dodol orang jenengan dodol sing aku juga Pak mosok bapak kesra sing duwe tanggung jawab sing pakai duit mlebu hari donodan ada entuk artis siji ya padha beda nek aku luwih mumet meneh bagaimana Pak asli. Nah makanya terkait dengan kartu parkir keluar masuk itu tetap dari saya. Kemana nasi berapa kamu dengan siapa? Jika kalau ada tamu saja betul Pak Asep datang. Ya benar-benar kata serang pusing. Pak Bupati saya datang itu nggak bawa kartu tiga, nggak cepur, ekstra Pak. Jadi melayani tamu pertama kali nanti. Apa sih ini? Masuk ke sini berdua. Kita kesana. Tak ada depan kan ini. Sama bukan lewat sewa ini. WA berkaji di rumah tangga Pak. Oh semikir senang banget. Itu kasusnya kemarin. Jadi ada salah satu KPH Arab makan isinya betul makan terus mari usaha betul sampai sana ya sampai itu pun tetap dimanifestasi. KPH dengan bodoh. Itulah anggota saya. Apa yang terjadi zaman sebelum berangkat ke bandara yang sampai seperti itu. Kemudian masalah biaya jadi Pak silakan ditunggu dari KPH yang ada. Saya perlu data 16 untuk masing-masing satu orang. Satu bis. Ya, silakan mau diperintah siapapun. Sendiri saya butuh 16 orang untuk masing-masing satu bis satu mobil. Terus sampai ke kita. Nah, dengan saya jauh. Kalau orang jauh ya pakai kalian bayar. Kalian tuh ya. Kalau di Semarang itu sudah cukup ya. Jadi intinya sih berilah dengan harus rasa. Intinya yang belakang nanti pendamping bis satu orang dari beda, satu orang dari mana, satu orang dari KPH. Gitu kan? Jadi 1/16. Tunggu nanti hasil berapa terjemah tadi gitu. Pak Telun cukup ke? Beliaunya sibuk ini juga persiapan banyak hal. Ya mohon maaf Pak Kabar, jadi memang tidak terjadinya yang bingung, jamaah juga bingung. Sampai hari ini kloter yang fix ini paymentnya juga belum kan, baru 90%. Dan sebelum berangkat terbang 90% terus. Ini sudah ada kabar yang berangkat tanggal 25 hari ini pramanifest 23 ya, pramanifest hari harus sudah jadi dari Jakarta sudah merah semua ini belum jadi. Ya intinya hari ini kan terakhir perpanjangan. Jadi perlu saya jelaskan sedikit sebelum ditutup ya dari Pak Kabar biar beliau juga mendengar informasi ini. Jadi tahun ini tidak ada pelunasan tahap 1, tahap 2. Yang ada perpanjangan 1, perpanjangan 2. Kalau diperpanjang maknanya dari yang pertama masih tetap bisa untuk melakukan pelunasan. Sementara masih banyak jamaah berhak lunas urut porsi, kan? Urut porsi ini masih banyak yang belum melunasi. Sehingga data fake itu harus menunggu hari ini nanti jam 15 ya, 15.00. Kalau nanti ada yang urut porsi melunasi sampai jam 15, berarti dia harus didahulukan dari jamaah cadangan. Dia harus masuk kloter. Itu masalahnya seperti itu. Seperti itu kan? Sehingga sampai hari ini belum fake. Tapi insya Allah sudah 90%. Itu. Jadi beliau minta data jamaahnya belum bisa. Ini kalau nanti masuk ya insya Allah kalau ini sudah 90% sudah ini nanti
Jadi intinya hari ini kita koordinasi, kemudian kita nanti perkenalan ketua rombongan, ketua ibu. Nah, beliau kita undang, penjenengan biar tahu, beliau ketua panitia pemberangkatan dari Pendopo sampai asrama haji dan juga pengulangan nanti dari asrama haji ke Pendopo. Seperti itu. Cukup ya, Pak Turun. Gimana? Buku. Kamu jawab buku. Ya. Jawabnya nanti, Pak Turun untuk